Shalom, selamat hari Minggu buat kita, Jemaat GKPS Bandar Lampung, dan juga Jemaat GKPS di Resort Bandar Lampung. Kita tiba di penghujung bulan Maret, Minggu, tanggal 9 Maret 2020. Kita juga tetap bersyukur di rumah kita masing-masing. Kita dapat bersekutu bersama, beribadah bersama di hari yang Tuhan kuduskan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan khotbah hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau tetap menganugerahkan kesempatan bagi kami. Kami dapat bersekutu bersama di rumah kami, di dalam sukacita surgawi. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup beriman kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua, supaya kami tetap dilimpahi anugerah berkat yang dari Tuhan. Bersabdalah ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita dari surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan buat kita semua. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, yaitu kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan semuanya anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang telah dianugerahi kasih. Hari ini adalah hari di mana kita juga menyatakan syukur, hormat, dan terima kasih kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri bulan Maret, dan topik mingguan hari ini adalah keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Kita diingatkan kembali supaya datang kepada Tuhan dan memohon keadilan Tuhan
datang kepada Tuhan dan memohon keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan berarti menyatakan kepada kita perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa, keperpihakan Tuhan kepada orang beriman, kepada kita semua. Dia tetap peduli dan berpihak kepada kita. Saat kita lemah, Tuhan Maha Adil. Saat kita merasa tidak berdaya, Dia yang Maha Ajaib menopang kita. Saat kita dilanda takut dan cemas, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Adil sedia menjaga, melepaskan kita dari ketakutan itu sendiri. Yang kita yakini adalah Dia adalah Allah yang adil, karena Dialah Tuhan yang tetap mengasihi kita semua, siapapun kita. Dia adalah Allah kita, Tuhan kita yang Maha Adil, yang berpihak kepada kita. Itu yang kita syukuri hari ini, dan yang juga dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Keadilan Tuhan yang pertama-tama yang kita lihat dari perikop firman Tuhan adalah bahwa kasih karunia-Nya dan damai sejahtera Allah tetap melimpah atas kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah, itu yang diingatkan oleh Petrus kepada jemaat dan kepada kita. Allah tetap melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera. Di sana keadilan Allah kita kenal. Itu berarti Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah tidak pernah melupakan kita sesaat pun. Dia peduli. Dia adalah Allah yang peduli. Dilimpahi, melimpah, tidak kurang. Kasih sayang Tuhan tidak pernah berkurang. Damai sejahtera Allah tidak pernah berkurang, selalu melimpah atas orang beriman. Itu yang kita syukuri. Dan itu yang mari kita jadikan menguatkan, mengokohkan iman kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Dan itulah janjinya. Janji yang tetap kita pegang teguh, kita pegang kuat. Janji yang tetap kita imani. Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Dan itu sangat berharga bagi kita, sangat besar. Kita menghargai, kita mengakui kebesaran janji Allah, bahwa Allah tetap mengasihi kita dan peduli pada kita. Karena itu, jangan pernah melupakan janji Allah. Jangan pernah melupakan kebaikan Allah. Jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Jangan pernah melupakan anugerah Tuhan. Hiduplah di dalam janjinya, di dalam anugerahnya, di dalam kepeduliannya, di dalam keadilannya, supaya kita tetap kuat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat kasihnya, ingat kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari perkokoh tetap pengenalan kita pada Allah kita, pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang beriman dari Allah yang Maha Adil, kepada kita juga ternyata dianugerahkan kodrat ilahi. Kodrat ilahi, suatu keadaan baru yang kita terima, yang mengubah keadaan kita. Kodrat ilahi yang dianugerahkan Allah kepada kita sebagai orang beriman, suatu keadaan baru. Dianugerahkan itu karena memang Allah Maha Adil. Di dalam keadilannya, Dia, Tuhan kita, menganugerahkan itu. Dengan kodrat ilahi yang telah dianugerahkan itu di dalam hidup kita, atau dari kita, dari diri kita, tidak lagi dikuasai hawa nafsu duniawi yang ternyata dapat membinasakan. Tetapi kodrat ilahi tadi menjadi suatu gambaran pribadi yang baru di dalam kehidupan kita, membaharui sikap,
tindakan, perbuatan, dan perkataan kita, karena kodrat ilahi yang ada pada kita.